Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ihwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Rabbul Alamin masih melimpahkan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Rabbul Alamin izinkan kita untuk bisa bermuajahah, bertemu di majlis yang mulia ini, di hari yang penuh berkah ini, dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi keimanan ada pada diri kita. Dan kita berupaya untuk senantiasa menambah keilmuan yang ada pada diri kita dengan niat untuk berupaya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga tentunya untuk mendakwahkan, mengajarkan. Dan alhamdulillah kita di sini difasilitasi tentang hal itu. Berupaya untuk senantiasa mempelajari agama yang mulia ini, dan bersama-sama kita pun berlomba-lomba untuk mengamalkannya, dan juga tentunya berupaya untuk mendakwahkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Dan ini suatu perkara yang sangat mulia, yang sangat agung. Ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum. Karena tidak ada ucapan, tiada perbuatan yang lebih baik, yang lebih mulia daripada kita menyeru kalamullah. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat Al-Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Imam Syaukani mengatakan terkait dengan hal ini, tidak ada suatu ucapan, tidak ada suatu perbuatan yang lebih baik, yang lebih agung daripada qaulan mimman da'a ilallah, untuk mengajak orang lain melakukan perbuatan baik, berdakwah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan tidak ada pahala yang melebihi daripada pahala orang yang mengajak kepada kebaikan. Oleh sebab itu, ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum, mari kita niatkan pada diri kita, selain untuk mempelajari ilmu agama yang merupakan kewajiban yang melekat pada seorang muslim dan muslimah, dan juga niatkan untuk mengamalkan dan juga mendakwahkannya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Apakah ketika kita mendakwahkan agama kita ini, kita harus menjadi seorang aliman terlebih dahulu? Kita harus menjadi orang yang sempurna, tidak pernah melakukan dosa dan salah? Sebagian orang yang mereka enggan untuk berdakwah, enggan untuk mengajak kepada kebaikan kepada orang lain, enggan untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan alasan ini: saya masih banyak salah, saya masih banyak melakukan perbuatan dosa dan berbagai macam kemaksiatan. Gak pantas saya mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Gak pantas saya mencegah perbuatan kemungkaran kalau diri saya saja masih terkadang terjerumus pada perbuatan tersebut. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita akan membahas tentang hal ini.
untuk mendakwahkan kebaikan, untuk mengajarkan kebaikan tidak menjadi syarat harus kita sempurna terlebih dahulu. Ya. Tidak ada syarat harus kita sempurna dulu, tidak pernah melakukan kesalahan dan senantiasa melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Sa'id bin Zubair, beliau mengatakan kalau setiap orang berdakwah menunggu sampai tidak berbuat kemaksiatan, ya, dalam artian menjadi seorang yang sempurna, tidak pernah melakukan perbuatan kemaksiatan, tidak akan ada lagi seseorang yang bisa berdakwah setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada seorang yang maksum di muka bumi ini yang terbebas dari kesalahan kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berkata, "Fala budda lil insani minal amri bil ma'ruf wanha 'anil munkari wal wa'di wa tadhkiri walau lam yaghidha illa ma'sum minaz zalali lam yaghidhan nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan li'annahu la usmatun li ahadin ba'dahu." Tetap bagi setiap orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, wal wa'di wa tadhkiri, tetap ada saling menasehati dan saling mengingatkan, walau lam yaghidha, seandainya yang mengingatkan hanyalah orang-orang yang maksum minazalali, dari melakukan perbuatan salah, ya, hanya orang-orang yang maksum saja yang melakukan hal itu. Beliau mengatakan lam yaghidhan nasu ba'da rasul, tidak akan ada orang yang bisa memberi nasihat setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan li'annahu la usmatun li ahadin ba'dahu. Karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna, yang maksum, yang tidak pernah terjatuh pada perbuatan salah, dosa dan maksiat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan dalam sebuah bait, fa illam yaghidhal asimin man huwa mudhannab faman yaghidhal asimin ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika orang yang berbuat dosa tidak boleh memberikan nasihat, tidak boleh memberikan nasihat pada seseorang yang berbuat maksiat, ya, seandainya orang yang pernah melakukan perbuatan dosa tidak boleh memberikan nasihat kepada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, faman yaghidul asimina ba'da Muhammadin, siapa yang akan mengingatkan, siapa yang akan memberi nasihat, siapa yang akan mendakwahkan orang-orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam suatu riwayat dengan sanad yang dhaif, bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru bil ma'ruf fa illam ta'malun bihi kullahu." Perintahkanlah, ajaklah manusia kepada kebaikan meskipun kalian belum melaksanakan amalan kebaikan tersebut semuanya. Wanhau 'anil munkari wa illam tatanahau anhu kullahu, dan cegahlah manusia untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat kemungkaran meskipun engkau belum bisa meninggalkan kemungkaran itu secara totalitas, ya. Meskipun kita belum bisa meninggalkan suatu kemaksiatan secara keseluruhan. Kemudian juga dikatakan, ada yang berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Inna fulanan la yaghidha wa yaqul
bahwasanya ada seseorang yang enggan memberi nasihat kepada saudaranya, kepada temannya. Kemudian dia berkata, "Kenapa kamu tidak mau memberi nasihat kepada saudaramu, kepada temanmu?" Dia berkata, "Akhafu an aqula ma la af'al." Saya takut apabila aku mengajak, aku berucap, aku menasihati orang lain untuk melakukan suatu kebaikan, aku belum bisa melakukannya. Faqala Hasan Al-Basri, kemudian ketika mendengar hal itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Fa aina yaf'alu ma yaqul?" Beliau menjawab, apa ada yang mengamalkan dari setiap yang ia ucapkan? Ya, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wa aina yaf'alu ma yaqul. Apakah ada orang di dunia ini yang mampu, yang bisa mengamalkan semua yang ia ucapkan? Wadda syaitanu annahu dhafara bihada falam ya'mur ahadun bima'rufi walam yanha 'anil munkari. Kemudian beliau mengucapkan, sesungguhnya setan itu suka menjadikan manusia seperti itu. Akhirnya apa? Mereka enggan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Setan senantiasa membisikkan itu. Ada orang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, jangan ingatkan, kamu juga belum sempurna, kamu juga banyak melakukan kesalahan, kamu juga belum melakukan suatu amalan itu. Setan senantiasa membisikkan itu. Sehingga apa? Sehingga manusia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena tidak ada manusia yang sempurna dari hal itu semua. Malik berkata kepada Rabi'ah bahwasanya Sa'id bin Zubair berkata, "Lau kanal mar'u la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkari hatta la yakuna fihi syai' ma amara ahadun bi ma'rufi wa la yanha 'anil munkar." Qala Malik wa sadaqa wa man dalladhi laisa fihi syai'. Ya. Malik berkata kepada Rabi'ah bahwasanya Sa'id bin Zubair berkata, "Lau kanal mar'u, seandainya manusia la ya'muru bil ma'ruf, tidak menyeru kepada kebaikan, wala yanha 'anil munkar, dan tidak mencegah kepada kemungkaran, hatta la yakuna fihi syai' ma amara, sampai apabila dirinya tidak pernah melakukan perbuatan keburukan atau senantiasa melakukan kebaikan, tidak pernah melakukan keburukan, wala yanha 'anil munkar." Ya, kemudian Malik mengatakan, "Wa sadaqa wa man dalladhi fihi syai'." Kalau begitu siapa orang yang mampu, yang bisa, ya, yang bisa melakukan hal itu semua? Betul, manusia tidak akan ada yang bisa, ya, tidak ada yang bisa seperti itu. Pasti yang mengaku bersih dari dosa tidak ada seorang pun. Tetapi kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar senantiasa ada pada diri seorang muslim. Kemudian juga Umar bin Abdul Aziz pernah berkhutbah pada suatu hari. Kemudian beliau menyampaikan nasihat dalam khutbahnya. "Inni la aqulu hadhil maqalah wa ma a'lamu inda ahadin minadz-dzunubi aktsaru mimma a'lamu indi fastaghfirullah wa atubu ilaih." Beliau mengatakan, ya, Umar bin Abdul Aziz ketika dalam khutbahnya beliau memberi nasihat, "Inni la aqulu hadhil maqalah." Sesungguhnya aku berkata dan aku lebih tahu bahwa wa ma'alamu, bahwasanya tidak ada seorang pun yang memiliki dosa lebih banyak daripada dosa yang aku miliki. Fastaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian aku meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin atas semua kesalahanku. Ya, ini Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan bahwasanya saya tahu bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih, ya, yang lebih banyak melakukan perbuatan dosa, kata beliau,
ya, melebihi diriku. Ya, melebihi diriku. Tapi ini tidak menjadikan aku untuk tidak memberikan nasihat kepada kalian semua, kepada kita semua. Ya, karena memang bukan alasan bagi kita semua untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena kita masih terjerumus pada perbuatan kemungkaran tersebut atau masih belum melaksanakan kebaikan semua yang kita ajarkan. Kemudian juga pernah beliau Umar bin Abdul Aziz menulis surat ya, kepada para wakil-wakil beliau yang berada di berbagai macam kota. Beliau mengatakan, aku beri nasihat seperti ini padahal aku sendiri telah melampaui batas terhadap diriku, banyak melakukan perbuatan salah dan dosa. Seandainya seseorang tidak boleh menasihati saudaranya sampai dirinya bersih dari kesalahan, maka tentu semua orang akan merasa dirinya tidak pernah dan tidak pantas untuk memberikan nasihat. Jika disyariatkan harus bersih dari kesalahan, berarti hilanglah amar ma'ruf nahi munkar di muka bumi ini. Setan pun akhirnya senang jika tidak ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Sebaliknya, jika ada orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan melarang dari kemungkaran, setan akan menyalahkannya. Setan akan menggodanya dan berkata, kenapa engkau memberi nasihat kepada orang lain padahal dirimu sendiri belumlah yang terbaik. Ini bisikan syaitan yang dibisikkan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berupaya untuk melaksanakan perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Tetapi bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Karena pada dasarnya ketika kita mengajak kepada kebaikan, kita berupaya untuk mengamalkan apa yang kita seru, apa yang kita ajak. Kita berupaya dengan semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan apa yang kita serukan kepada orang lain, dan juga meninggalkan berbagai maksiat yang kita mencegah kepada orang lain. Pada dasarnya, ya, pada dasarnya kita harus menjadi pelopor untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan berbagai macam kebaikan, meskipun terkadang kita masih ada luput amalan-amalan kebaikan yang belum kita lakukan karena ketidakmampuan kita atau kelalaian kita. Begitu pula ketika kita meninggalkan kemaksiatan, mencegah orang untuk melakukan berbagai macam perbuatan maksiat dan dosa, seharusnya diri kita lah yang menjadi contoh, yang menjadi pelopor untuk meninggalkan suatu keburukan, kemungkaran tersebut. Meskipun ya, bisa jadi atau terkadang kita jatuh terperosok kepada perbuatan kemungkaran atau maksiat dan dosa yang terkadang terjatuh. Ya, karena kita manusia, mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tabiatnya pernah melakukan perbuatan khata', perbuatan salah, nisyan, lupa. Itu tabiat yang melekat kepada manusia. Tetapi ingat, wa khairu khata'in, sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa, senantiasa meminta ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Di sana juga ada yang mengatakan bahwasanya Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surat As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan, kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallah, amat besar dosanya di sisi Allah Rabbul Alamin
antakula ma la taf'alun. Yang mereka taqul, mengucapkan suatu ucapan ya, tetapi ia tidak melakukannya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini yang sebagian ya, orang menjadikan dalih illah bahwasanya tidak mau ya untuk mengajak amar ma'ruf nahi munkar dengan anggapan ini. Ya, bagaimana kita yang mengajak orang lain padahal kita belum melakukannya. Dan ini menjadi kabura maqtan indallah. Menjadi orang yang dibenci di sisi Allah yang ia mengucapkan suatu perbuatan padahal dia tidak melakukannya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Apa maksud dari ayat ini? Yang perlu kita sama-sama ketahui supaya kita tidak tersubhatkan, supaya kita tidak salah dalam mentafsirkan ayat ini. Maksudnya di sini adalah orang yang memang dia tidak punya iktikad, tidak punya niat untuk melakukan suatu kebaikan yang ia mengajak kepada orang lain itu. Ya, yang penting saya mah ngajak doang. Dirinya tidak ada niat untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya. Ini yang dimaksud. Kemudian juga yang kedua, mereka yang mempunyai sifat sombong, kiber. Sombong. Ya, kalau mereka itu butuh melakukan kebaikan. Kalau saya mah sudah nggak butuh. Saya mah sudah banyak amalannya. Saya mah sudah banyak amal solehnya. Ya. Jadi buat kalian saja amalan kebaikan itu, sedangkan dirinya tidak melakukannya. Ini maksudnya. Bukan berarti mereka yang mengajak kebaikan kemudian dia berupaya untuk melakukan kebaikan tersebut, meskipun terkadang ia tidak melakukan karena keterbatasan atau ketidakmampuan dari dirinya. Ketika ia berupaya untuk melakukan amal kebaikan, kemudian dia mengajak kepada orang lain, qadarullah, dia terhalang atau tidak mampu melakukan amal kebaikan tersebut, dia tidak termasuk dalam ayat ini. Tidak termasuk dalam kategori kabura maqtan indallah antakula ma la taf'alun. Sungguh sangat dibenci di sisi Allah bagi mereka yang mengucapkan, yang mengajak suatu kebaikan, yang mengucapkan kebaikan, dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan senantiasa Allah Rabbul Alamin berkahi. Ini beberapa perkataan para ulama menjelaskan tentang perkara hal ini. Jadi tidak syarat untuk menyampaikan kebaikan, mencegah perbuatan kemungkaran, keburukan, tidak menjadi syarat harus diri kita menjadi sosok manusia yang sempurna. Karena sekali lagi tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Tidak ada manusia di dunia ini yang maksum kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau pernah berkata kepada para sahabat, sesungguhnya aku itu manusia sebagaimana kalian. Ansakum kama nasitani. Oleh sebab itu nasihati aku ketika aku sedang salah. Karena apa? Karena bisa jadi aku juga lupa. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku lupa, nasihati aku. Padahal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin maksum. Kalau kita tidak ada yang maksum. Oleh sebab itu, apabila ada saudara kita, ikhwah kita, teman kita yang memberi nasihat kepada kita, yang mengingatkan kita untuk jangan melakukan perbuatan kemaksiatan, jangan pernah kita mengatakan, soalim lo, kamu juga masih banyak melakukan kesalahan, dosa, kamu juga belum melakukan itu kok. Ya, nasihatin saya. Tidak. Jangan pernah mengucapkan hal itu. Ingat, bisa jadi temanmu itu, saudaramu itu, mereka cinta dan sayang kepadamu. Ya, dia tidak menginginkan dirimu terperosok pada kemungkaran, keburukan, kemaksiatan, meskipun dirinya belum sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Ya, jadi jangan pernah diri kita sombong kepada saudara kita
ketika ada saudara kita yang memberi nasihat kepada kita. Diri kita ini dhaif, diri kita ini lemah. Banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Tetapi apabila kita punya kepribadian, kita punya kebiasaan untuk saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr, untuk saling memberikan nasihat dalam kebenaran, dalam kesabaran, insyaallah biidznillah kekurangan-kekurangan kita itu akan tertutupi dengan upaya kita untuk melakukan kebaikan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan yang terpenting bagi kita semua, ya, mari kita senantiasa berupaya hari demi hari yang kita lalui untuk senantiasa meningkatkan keilmuan yang ada pada diri kita. Dan kemudian keilmuan yang kita miliki itu berupaya kita amalkan sehingga bisa berbuah iman yang ada pada diri kita. Dan kemudian jangan lupa, zakatnya ilmu yang kita miliki adalah dengan kita sampaikan, dengan kita dakwahkan ilmu itu, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, dengan ilmu yang kita punya. Tetapi juga kita tidak diperbolehkan, ya, menyeru kepada manusia dengan apa-apa yang kita sendiri belum ketahui. Kenapa? Karena dikhawatirkan kita akan sesat, menyesatkan. Karena kita dikhawatirkan bisa terjerumus dan menjerumuskan orang lain kepada keburukan. Oleh sebab itu, mari kita semangat di dalam thalabul ilm, kita senantiasa hadiri majelis-majelis ilmu yang kita bisa lakukan. Dan alhamdulillah di sini kita difasilitasi baik secara langsung maupun tidak dengan media-media yang ada. Masya Allah, semua ini memudahkan bagi kita semua untuk senantiasa bisa menambah keilmuan pada diri kita. Dan juga alhamdulillah kita mempunyai sahabat-sahabat, teman-teman yang mereka semua mendorong kita untuk bisa beramal soleh. Karena tidak dipungkiri lagi, diri-diri kita ini lemah. Terkadang ketika kita sendiri, kita terkadang malas untuk melakukan amal-amal kebaikan. Tetapi dengan adanya wujud ukhuwah, adanya teman, adanya saudara, yang itu bisa mengokohkan, menguatkan diri kita untuk bisa beramal soleh. Dan mari juga kita bersama-sama mendakwahkan ilmu yang kita miliki dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita mampu. Dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita mampu. Yang mampu, yang bisa menyampaikan dengan lisan, sampaikan dengan lisan. Apabila yang tidak mampu dengan lisan, dengan yang lainnya, yang memfasilitasi orang lain untuk bisa menerima hidayah atau kebaikan dari apa-apa yang disampaikan dari saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan menerima semua amalan ibadah yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan, perbuatan maksiat dan dosa. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin membimbing kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mendakwahkan ilmu-ilmu yang kita telah kerjakan dan amalkan. Allahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.